Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya, dimulai dengan deru mesin penggiling kopi dan aroma roti panggang yang samar. Aku, Arini, merapikan dasi di kemeja kerjaku. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita karir berusia 30-an dengan mata yang sedikit lelah namun selalu memancarkan tekad. Di belakangku, di ranjang ukuran king yang seharusnya menjadi saksi cinta kami, Bram, suamiku, masih menggeliat. Mas, bangun. Nanti kesiangan buka showroom, ujarku, melembutkan suara. Bram bergumam, menarik selimut lebih tinggi. Masih jam 7, sayang. Kamu aja yang rajin banget. Aku tersenyum simpul. Hidupku nyaris sempurna. Aku memiliki karir yang cemerlang di sebuah perusahaan multinasional, seorang putra yang cerdas, Dani, yang kini sudah kelas 4 SD, dan seorang suami tampan, Bram, yang sedang merintis usahanya sendiri. Aku bahkan membantunya membangun showroom motor di samping rumah kami, memanfaatkan tanah sisa peninggalan ayahku. Dan tentu saja, ada Rina. Mbak Arini. Suara manja itu terdengar dari ambang pintu. Adikku satu-satunya, Rina, berdiri di sana dengan piyama satin tipis yang sedikit terlalu terbuka untuk pagi hari. Rambutnya yang panjang tergerai berantakan. Kenapa, Rin? Belum siap-siap kuliah? Tanyaku sambil memakai jam tangan. Itu, uang sakuku habis, Mbak. Katanya hari ini ada praktikum di luar kampus, butuh biaya tambahan, rengeknya. Aku menghela napas. Ini sudah pertengahan bulan. Tapi aku tak pernah bisa tega. Sejak ibu dan ayah kami tiada, aku merasa bertanggung jawab penuh atas Rina. Dialah satu-satunya keluarga kandung yang tersisa. Aku yang memintanya tinggal bersama kami setelah dia lulus SMA, aku pula yang membiayai kuliahnya di jurusan Desain Komunikasi Visual di universitas swasta ternama. Nanti Mbak transfer, kataku. Sekarang kamu mandi, siap-siap. Jangan sampai telat. Siap, Mbak Bos, katanya riang, lalu matanya melirik ke arah ranjang. Mas Bram, bangun, udah siang? Iya, bawel, sahut Bram dari balik selimut, suaranya terdengar lebih jernih. Aku mencium kening Dani yang sedang sarapan di meja makan. Dani, belajar yang rajin, ya. Nanti pulang sekolah dijemput Bei Inah. Dani, putraku, hanya mengangguk. Akhir-akhir ini dia menjadi lebih pendiam. Aku mengira itu hanya fase pra-remaja. Mama berangkat, ya, nak? Iya, Ma. Di garasi, aku melihat Bram sudah keluar dari rumah, bukan menuju kamar mandi, tapi berjalan santai ke arah showroom di samping rumah. Dia hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Mungkin mau mengecek motor baru, pikirku. Mas, aku berangkat, teriakku dari dalam mobil. Iya, hati-hati, sayang. Nanti malam aku minta pijat, ya, balasnya, diselingi tawarnya Rina dari teras rumah. Aku tersenyum dan melambaikan tangan, melajukan mobilku menembus kemacetan pagi, tak menyadari bahwa surga kecil yang kubangun dengan susah payah, sebenarnya adalah panggung sandiwara paling menyakitkan dalam hidupku. Pekerjaan di kantor hari itu sungguh menguras tenaga. Rapat maraton dengan klien dari luar negeri membuatku baru bisa menyentuh ponselku pukul 3 sore. Ada beberapa panggilan tak terjawab. Satu dari sekolah Dani, satu dari Bei Inah, asisten rumah tangga kami, dan 3 dari nomor tak dikenal. Perasaanku mendadak tidak enak. Aku segera menelepon wali kelas Dani. Selamat sore, Bu Arini. Maaf mengganggu, sapa Bu Guru. Tadi Dani di sekolah sempat muntah-muntah. Badannya agak hangat. Kami sudah coba hubungi ibu, tapi tidak aktif. Tadi kami coba hubungi nomor rumah, dan diangkat oleh tantenya, ya? Katanya akan segera dijemput. Jantungku berdebar. Tantenya? Rina? Oh, syukurlah kalau begitu. Saya segera pulang, Bu. Tidak perlu, Bu Arini. Dani sudah dijemput sekitar 1 jam yang lalu oleh tantenya. Katanya ibu sedang meeting penting. Aku tertegun. Dijemput tantenya? Iya, Bu. Bersama? Bapak juga? Tadi bapaknya yang tanda tangan izin jemput. Keningku berkerut. Bram menjemput Dani? Bersama Rina? Bukankah Rina seharusnya kuliah sampai sore? Dan Bram,
Dia jarang sekali meninggalkan showroom di jam-jam produktif. Oh, baik, Bu. Terima kasih informasinya. Rasa cemas menjalari dadaku. Aku segera membereskan meja kerjaku. Santi, tolong handle sisa laporan. Anakku sakit. Aku harus pulang sekarang. Tanpa menunggu jawaban, aku bergegas menuju basement parkir. Pikiranku berkecamuk. Kenapa mereka tidak memberitahuku? Kenapa Bram harus pergi bersama Rina untuk menjemput Dani? Perjalanan pulang terasa seperti merangkak. Jalanan macet total. Aku terus mencoba menelepon Bram, Rina, dan Bei Inah. Nihil. Ponsel Bram tidak aktif. Ponsel Rina aktif, tapi tidak diangkat. Bei Inah juga sama. Ada apa ini? Setengah jam kemudian, aku membanting setir memasuki halaman rumah. Suasana tampak sepi. Mobil Bram terparkir rapi, begitu pula motor matic Rina yang kubelikan setahun lalu. Showroom di samping rumah tampak tutup. Gembok besar menggantung di pintu lipatnya. Aneh. Ini baru jam 4 sore. Aku bergegas masuk ke dalam rumah. Dani, sayang, kamu di mana? Sunyi. Bei Inah. Rina. Mas Bram? Tidak ada jawaban. Rumah terasa kosong melompong. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Aku berlari ke kamar Dani. Kosong. Tempat tidurnya rapi. Aku berlari ke kamar Bei Inah di belakang. Kosong. Lalu aku berlari ke kamar utama, kamarku dan Bram. Pintu itu sedikit terbuka. Aku mendorongnya perlahan. Mas? Kamar itu berantakan. Selimut tebal yang tadi pagi masih melipat rapi, kini tersingkap acak-acakan di atas lantai. Bantal-bantal berserakan. Dan di atas nakas, aku tertegun. Ada 2 gelas kosong. 1 gelas kopi, yang satu lagi gelas sirup melon kesukaan Rina. Tapi yang membuat darahku membeku adalah aroma yang tertinggal di udara. Ini bukan hanya aroma kamarku. Ini aroma parfum. Bukan parfumku. Ini aroma parfum vanila yang manis dan menyengat. Parfum yang sama yang beberapa kali kucium di baju Bram, yang selalu dia sangkal dan sebut sebagai aroma dari pelanggan di showroom. Lalu mataku tertuju pada tempat sampah di sudut kamar. Sebuah tisu, dengan noda lipstik merah terang. Rina tidak pernah memakai lipstik semerah itu. Setidaknya, tidak di depanku. Mbak, kau udah pulang? Aku terlonjak kaget. Suara itu berasal dari belakangku. Aku berbalik. Rina berdiri di ambang pintu kamar mandi dalam kamarku. Dia hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya. Rambutnya basah, meneteskan air ke lantai marmer. Wajahnya tampak segar, bibirnya bengkak dan memerah alami. Rina? Suaraku bergetar. Kamu ngapain di kamar mandi, Mbak? Rina tampak gugup sesaat, tapi dengan cepat dia menguasai diri. Wajahnya berubah menjadi manja seperti biasa. Iya, Mbak. Tadi air di kamar mandiku mati. Nggak tahu kenapa. Jadi aku numpang mandi di sini. Boleh, kan? Mandi. Di kamarku. Sementara aku, suamiku, dan anakku tidak ada di rumah. Di mana Dani? Kata Bu Guru, kamu jemput sama Mas Bram. Rina mengibaskan rambutnya yang basah. Itu, tadi pas dijemput, Mas Bram bilang ada urusan mendadak sama supplier di luar. Dani dititipin di rumah Dika, teman sekelasnya. Katanya nanti malam baru dijemput sekalian Mas Bram pulang. Dititipin, suaraku naik 1 oktav. Anakku sakit, Rina. Kenapa dititipin di rumah orang? Kenapa nggak dibawa pulang? Dan kenapa Mas Bram nggak bilang apa-apa sama Mbak? Mana aku tahu, Mbak, jawab Rina, nadanya mulai ketus. Aku kan cuma disuruh Mas Bram. Tadi aku juga lagi pusing, kuliah banyak tugas. Mas Bram bilang, Rin, temenin jemput Dani, terus kita titipin di rumah temannya, Mas ada urusan. Ya aku ikut aja. Lagian Dani juga kelihatannya baik-baik aja, cuma anget dikit. Dia melenggang melewatiku, berjalan ke lemari pakaianku. Kamu mau ngapain? Tanyaku, tajam. Rina membuka lemari, mengambil salah satu daster satinku. Pinjam, ya, Mbak. Bajuku di kamar. Rina, di mana suamiku? Kan udah kubilang,
Mbak. Lagi ada urusan, bentaknya. Aku terdiam. Ini Rina, adikku yang manis. Kenapa dia membentakku? Dan, kamu bolos kuliah lagi hari ini? Tanyaku, mengalihkan pembicaraan ke sesuatu yang lebih normal. Nggak bolos. Dosennya emang nggak masuk, jawabnya sambil memakai dasterku yang terlihat pas di tubuhnya. Bohong, desisku. Rina berhenti. Maksud Mbak? Tadi pagi kamu bilang ada praktikum di luar. Sekarang kamu bilang dosennya nggak masuk. Yang benar yang mana, Rin? Rina memutar bola matanya. Ya ampun, Mbak. Ribet banget, sih. Awalnya emang ada, terus di-cancel. Mbak Arini kayak polisi aja, interogasi. Dia berbalik, menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin, menantang, dan ada kilat kemenangan di sana. Mbak capek, ya? Kelihatannya kusut banget. Mending bak mandi. Tuh, kamar mandinya udah kupakai, masih wangi, katanya sambil terkikik. Dia berjalan keluar dari kamarku, meninggalkan aku yang berdiri mematung. Tanganku gemetar. Aku melihat kembali ke kamar tidurku yang berantakan, kedua gelas di atas nakas, ke tisu bernoda lipstik, dan mencium aroma parfum vanila yang bercampur dengan aroma sabun mandiku yang baru saja dipakai Rina. Perlahan, aku berjalan ke kamar Rina yang terletak di seberang lorong. Pintu kamarnya tidak terkunci. Aku membukanya. Berbeda dengan kamarku, kamar ini rapi. Sangat rapi. Seperti tidak tersentuh. Tapi mataku menangkap sesuatu di bawah tempat tidurnya. Sebuah benda yang familiar. Aku berjongkok, menariknya keluar. Sebuah kemeja flanel kotak-kotak. Milik Bram. Kemeja yang sama yang dipakainya kemarin. Kenapa kemeja kotor suamiku ada di kamar adikku? Aku memeluk kemeja itu. Aroma parfum vanila yang sama, parfum Rina, tercium kuat, bercampur dengan aroma keringat khas Bram. Saat itulah sebuah kecurigaan yang mengerikan, yang selama ini selalu kutepis jauh-jauh, mulai merayap masuk ke dalam hatiku. Tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala, berusaha menyangkal. Ini Rina, adikku. Ini Bram, suamiku. Mereka tidak mungkin. Tiba-tiba, ponselku berdering. Bei Inah. Halo, Bei. Bibi dari mana aja? Ditelepon dari tadi nggak diangkat. Maaf, Non. Tadi Bibi disuruh Tuan Bram sama Non Rina buat? Suara Bei Inah terdengar gugup. Disuruh apa, Bei? Disuruh beli obat nyamuk ke warung depan, tapi yang jauh, Non. Yang di seberang jalan tol. Katanya sekalian beli stok bulanan. Pas Bibi pulang, rumah udah sepi. Non Dani juga nggak ada. Jalan tol. Itu berarti Bei Inah pergi setidaknya 1 jam. Ponsel di tanganku terasa mendingin. Non Arini masih di sana? Aku tidak menjawab. Pikiranku terbang ke showroom yang tutup di jam produktif. Ke Dani yang dititipkan. Ke Bei Inah yang disuruh pergi jauh. Ke Rina yang mandi di kamarku. Dan ke kemeja Bram di bawah tempat tidur Rina. Semua kepingan puzzle itu mulai tersusun, membentuk sebuah gambar yang begitu busuk dan memuakkan. Aku terduduk lemas di lantai kamar Rina. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa surga yang kubangun ternyata hanyalah sebuah fasad. Dan di baliknya, ada pengkhianatan yang paling dalam. Aku terduduk di lantai kamar Rina yang dingin, memeluk kemeja flanel suamiku. Aroma parfum vanila dan keringat Bram serasa mencekikku. Aku ingin menangis, berteriak, mengamuk. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. 15 menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, aku mendengar deru mobil Bram memasuki garasi, diikuti suara tawa Dani. Assalamualaikum. Papa pulang. Aku buru-buru melempar kemeja itu kembali ke kolong tempat tidur Rina, mengusap wajahku yang basah, dan memaksa kakiku berdiri. Aku harus terlihat normal. Aku belum siap untuk perang, aku butuh lebih banyak bukti. Saat aku keluar dari kamar Rina, aku berpapasan dengannya di lorong. Dia sudah berganti pakaian dengan kaos oblong longgar dan celana pendek. Dia menatapku dengan alis terangkat. Ngapain, Mbak? Nyariin aku, tanyanya, santai. Di mana Dani? Tanyaku, suaraku datar,
mengabaikan pertanyaannya. Tuh, di depan sama Mas Bram. Lagi nurunin belanjaan, katanya sambil berlalu masuk ke kamarnya, menutup pintu. Belanjaan? Bukankah katanya ada urusan mendadak? Di ruang tamu, aku melihat Bram sedang tertawa sambil mengacak-acak rambut Dani. Di meja, ada 3 kantong plastik besar berisi camilan mahal, mainan baru untuk Dani, dan sebuah kotak parfum yang sama persis dengan yang kucium di kamar Rina. Sayang, udah pulang, sapa Bram, senyumnya lebar, seolah tidak ada yang terjadi. Tadi Mas ada urusan mendadak, sekalian jemput Dani. Terus dia minta mainan, ya udah, kita mampir mall sebentar. Bibirku bergetar. Urusan mendadak? Iya, biasa, supplier. Diajak makan siang sekalian. Nih, katanya, menyodorkan kotak parfum itu. Buat kamu. Aku menatap kotak itu. Ini bukan untukku. Ini adalah sogokan, alat untuk menutupi kebusukannya. Makasih, desisku. Dani, aku beralih pada putraku. Kamu tadi sakit, nak? Muntah di sekolah? Dani, yang tadinya ceria memegang mainan barunya, mendadak menunduk. Dia melirik sekilas ke arah Bram, lalu menggeleng. Enggak, udah sembuh. Tadi cuma masuk angin. Bram tertawa. Iya, nih. Anak jagoan papa masa sakit. Udah, ya, papa mau mandi. Gerah banget. Dia menepuk bahu Dani. Ingat, ya, jagoan. Hanya 2 kata itu. Ingat, ya, tapi aku melihatnya. Aku melihat bahu kecil Dani menegang ketakutan. Aku melihat matanya yang cerah meredup dalam sekejap. Itu bukan pesan seorang ayah. Itu adalah ancaman. Malam itu, di meja makan, aku memperhatikan mereka. Bram dan Rina. Mereka bersikap seperti biasa, saling melempar lelucon, membicarakan hal-hal sepele. Bram memuji masakanku. Rina mengeluh soal dosennya. Tapi aku melihatnya. Cara Rina mengambilkan nasi untuk Bram, padahal aku, istrinya, duduk tepat di sebelahnya. Cara Bram secara tidak sengaja menyentuh punggung tangan Rina saat mereka berebut lauk. Cara mereka saling bertukar pandang sepersekian detik ketika aku sedang menunduk. Dan aku melihat Dani. Putraku makan dalam diam. Matanya terpaku pada piringnya, seolah-olah ada dinding tak kasat mata antara dia dan kami semua. Setelah makan malam, saat aku mencuci piring, Bei Inah mendekatiku dengan gugup. Non, bisiknya. Maaf, Non. Tadi Bibi bohong. Aku berhenti menggosok piring. Bohong kenapa, Bei? Tadi siang, Bibi nggak disuruh beli obat nyamuk. Tuan Bram yang suruh Bibi pulang dulu ke rumah anak Bibi di kampung sebelah. Katanya anak Bibi sakit. Dikasih uang ongkos juga. Terus, anak Bibi sakit? Bei Inah menggeleng. Enggak, Non. Sehat. Bibi bingung. Pas Bibi balik, rumah udah sepi. Bibi telepon Non nggak diangkat. Jantungku mencelos. Jadi, mereka tidak hanya menyingkirkanku dan Dani. Mereka juga menyingkirkan Bei Inah. Mereka mengosongkan rumah ini. Untuk apa? Jawabannya sudah jelas. Kamar tidurku yang berantakan, 2 gelas dinakas, dan Rina yang keluar dari kamar mandiku dengan handuk. Mereka meniduriku. Di rumahku. Di ranjangku. Sejak malam itu, aku berubah menjadi mata-mata di rumahku sendiri. Aku bukan lagi Arini, sang istri dan kakak yang penuh kasih. Aku adalah seorang detektif yang terluka, yang mengumpulkan bukti kepingan demi kepingan. Aku mulai memperhatikan pola mereka. Setiap Selasa dan Kamis, Rina pasti bilang ada kelas tambahan atau kegiatan himpunan sampai malam. Tapi saat aku iseng menelepon temannya yang satu kampus, temannya bilang Rina tidak pernah terlihat di kampus pada hari-hari itu. Di hari yang sama, Bram akan bilang padaku bahwa dia ada janji ketemu klien di luar kota, membahas perluasan showroom atau mencari motor antik. Showroom akan tutup lebih awal. Mas, kok showroom sering tutup sekarang? Tanyaku suatu sore. Lagi sepi, sayang. Pasar motor lagi lesu. Makanya Mas harus lebih sering jemput bola, cari klien di luar, jawabnya, begitu lancar, tanpa jeda. Aku tahu dia bohong.
Aku mulai memeriksa tagihan kartu kredit gabungan kami. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Pengeluaran di restoran-restoran romantis di Puncak dan Bandung pada tanggal-tanggal yang sama saat mereka berdua sibuk. Tagihan 2 tiket bioskop premier di jam kerja. Tagihan pembelian pakaian dalam wanita di sebuah butik mahal yang jelas bukan untukku. Uangku. Uang hasil jerih payahku, hasil aku lembur siang dan malam, dipakai oleh suamiku untuk bersenang-senang dengan adikku sendiri. Adik yang kubiayai kuliahnya. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah yang dingin. Tapi puncak dari kecurigaanku adalah perubahan sikap Dani. Putraku yang dulu ceria dan banyak bicara, kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Dia sering mengigau dalam tidurnya. Jangan-jangan, Papa. Dani nggak bilang Mama. Setiap kali Bram pulang, Dani akan refleks mencari tempat bersembunyi. Di balik punggungku, di kamarnya, atau di dapur dekat Bei Inah. Dia menghindari ayahnya dengan cara yang menyayat hati. Dan dia mulai membenci Rina. Suatu sore, Rina mencoba memeluk Dani yang baru pulang sekolah. Halo, ponakan tante yang ganteng. Dani mendorong Rina dengan kasar. Jangan sentuh aku, teriaknya, lalu berlari ke kamar dan membanting pintu. Rina tampak kaget, lalu menatapku dengan kesal. Anak Mbak kenapa, sih? Makin gak sopan aja. Didikan Mbak gimana? Aku tidak menjawab. Aku berjalan ke kamar Dani. Aku menemukannya meringkuk di sudut tempat tidur, memeluk lututnya, dan menangis tanpa suara. Sayang, aku duduk di sampingnya, mengelus rambutnya. Kenapa, Nak? Kenapa kamu kasar sama Tante Rina? Dani menggeleng keras. Dani, cerita sama Mama. Apa yang Papa dan Tante Rina lakukan sama kamu? Dia menatapku dengan mata sembabnya. Mata itu penuh ketakutan. Papa jahat, bisiknya. Jahat kenapa, sayang? Waktu itu, Dani pulang sekolah lebih cepat. Bei Inah lagi di belakang. Dani masuk rumah. Dani lihat. Dia berhenti, air matanya kembali mengalir. Lihat apa, Nak? Desakku, hatiku serasa diremas. Dani lihat Papa. Papa lagi peluk Tante Rina di sofa ruang tamu. Terus, mereka ciuman. Dad, duniaku berhenti berputar. Terus, mereka lihat Dani, lanjutnya, suaranya bergetar hebat. Tante Rina teriak. Papa langsung lari ke Dani. Papa pegang tangan Dani kencang. Sakit, sakit. Aku memejamkan mata, menahan amukan yang membara. Papa bilang, isak Dani. Papa bilang, Dani, kalau kamu berani bilang ini sama Mama, Papa akan buang Mama jauh-jauh. Papa nggak akan sayang lagi sama Dani. Dan Papa akan hukum Dani. Tante Rina juga. Tante Rina bilang, anak nakal, pengintip. Awas kamu, ya? Ya Tuhan. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka mengancam anakku. Anakku yang baru berumur 9 tahun. Mereka meracuni pikirannya, menanamkan ketakutan hanya untuk menutupi dosa mereka. Mama? Dani sayang Mama. Dani nggak mau Papa buang Mama, tangisnya pecah. Aku memeluk putraku erat. Air mataku luruh, membasahi rambutnya. Ini bukan lagi tangisan kesedihan. Ini adalah tangisan perang. Bisikku. Mama nggak akan kemana-mana. Mama janji. Dani anak baik. Dani anak pintar. Makasih udah jujur sama Mama. Aku melepaskan pelukannya, menatap matanya dalam-dalam. Mulai sekarang, apapun yang Dani lihat, apapun yang Dani dengar, jangan takut. Tapi jangan bilang Papa atau Tante kalau kamu cerita ke Mama. Ngerti? Dani mengangguk pelan. Ini rahasia kita berdua. Malam itu, aku tidur memunggungi Bram. Aku bisa merasakan dia mencoba memelukku, tapi aku menepis tangannya. Kamu kenapa, sih, Rin? Sensitif banget beberapa hari ini. Lagi PMS? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku memejamkan mata, tapi aku tidak tidur. Aku menyusun rencana. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku dan hidup putraku. Jika mereka ingin bermain api, aku akan memastikan mereka terbakar habis. Kecurigaan telah berubah menjadi kepastian. Bukti ada di depan mataku, melalui tagihan kartu kredit,
dan yang paling menyakitkan, melalui trauma di mata putraku sendiri. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Satu kesalahan fatal mereka, dan aku akan menyerang. Pelukan yang kuberikan pada Dani malam itu adalah sebuah sumpah. Sumpah bahwa aku akan melindunginya, dan sumpah bahwa aku tidak akan membiarkan dua pengkhianat itu hidup tenang di atas penderitaanku. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang beku. Aku menjadi aktris terbaik di rumahku sendiri. Aku tersenyum pada Bram saat dia berangkat kerja. Aku mengingatkan Rina untuk tidak lupa sarapan. Aku menyiapkan bekal untuk Dani. Aku berangkat ke kantor, memimpin rapat, menganalisis data, tapi di dalam, aku hancur. Setiap senyuman terasa seperti goresan di hati. Bram dan Rina mungkin merasa aman setelah ancaman mereka berhasil membungkam Dani, mulai kembali ke pola lama mereka. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku adalah Arini yang sama, kakak yang naif dan istri yang terlalu sibuk. Mereka salah. Aku kini adalah pengamat. Aku mulai memperhatikan hal-hal yang dulu kuabaikan. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang kini terlihat begitu jelas. Suatu pagi, aku melihat jam tangan kulit milik Bram, yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami, tergeletak santai di meja rias Rina. "Jam Mas Bram kenapa ada di kamarmu, Rin?" tanyaku, suaraku kubuat setenang mungkin. Rina, yang sedang memoles lipstik, terlonjak kaget. "Oh, itu, semalam Mas Bram kesini, benerin lampu kamarku yang mati." "Ketinggalan mungkin," jawabnya, sedikit gugup, tapi cepat sekali menguasai diri. "Lampu kamarnya tidak mati. Tadi malam aku melihatnya menyala terang." Di lain waktu, saat aku membersihkan mobil Bram, karena Bei Ina sedang sakit dan aku ingin mencari udara segar, aku menemukan jepit rambut mutiara di bawah kursi penumpang depan. Itu jepit rambut yang kubelikan untuk Rina saat kami berlibur ke Bali tahun lalu. Dan yang paling menyakitkan, malam hari, aku mulai menderita insomnia. Pukul 2 dini hari, aku akan terbangun dan mendapati sisi ranjang di sebelahku kosong. Bram tidak ada. Awalnya aku berpikir dia di kamar mandi atau di ruang kerja. Tapi suatu malam, didorong oleh kecurigaan yang membara, aku bangkit dari tempat tidur. Rumah itu gelap dan sunyi. Aku berjalan tanpa suara menyusuri lorong. Pintu kamar Rina sedikit terbuka. Dari celah itu, aku bisa mendengar. Bukan percakapan. Bukan teriakan, tapi desahan. Desahan tertahan dan tawa kecil yang saling bersahutan. Suara suamiku dan suara adikku. Di dalam rumahku. Beberapa meter dari kamar tidurku. Beberapa meter dari kamar tidur putraku. Aku berdiri di sana, di lorong gelap itu, tanganku mengepal begitu erat hingga kuku-kuku jariku menancap di telapak tangan. Aku ingin mendobrak pintu itu. Aku ingin menjambak rambut mereka berdua. Aku ingin berteriak hingga seluruh kompleks terbangun. Tapi aku tidak melakukannya. Aku berbalik, kembali ke kamarku dalam diam. Aku berbaring di ranjang yang kini terasa dingin dan asing. Aku menatap langit-langit, dan air mata mengalir tanpa suara. Bukan, ini bukan waktunya. Jika aku mengamuk sekarang, mereka akan menyangkalnya. Mereka akan berbalik menyalahkanku, menyebutku gila. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Dan mereka, seolah tahu aku sedang menunggu, mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mereka mulai menguras keuanganku. Rina datang padaku suatu sore. Wajahnya dibuat semelas mungkin. "Mbak, maaf banget. Aku ada kebutuhan kuliah mendadak." "Kebutuhan apa lagi, Rin? Bulan ini Mbak sudah transfer 3 kali." "Ini beda, Mbak. Ini KKL, kuliah kerja lapangan. Wajib. Keluar kota, Mbak. Seminggu. Ke Jogja, katanya. Kalau nggak ikut, nilaiku bisa hancur. Dan biayanya lumayan, Mbak. Untuk transportasi, penginapan, sama biaya modul." Dia menyodorkan selembar kertas yang tampak seperti proposal, lengkap dengan stempel kampus yang tampak, setelah ku perhatikan, sedikit buram, seperti hasil scan yang dicetak ulang. Aku menatap matanya. Mata yang dulu kuanggap lugu, kini penuh dengan kebohongan. Dia tidak akan kuliah. Dia akan berlibur. "Berapa?" tanyaku, datar. 5 juta, Mbak?
Cicitnya, uang itu adalah uang tabunganku untuk bonus akhir tahun Bei Inah. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi mobile banking. Mbak, makasih banyak, ya. Mbak emang kakak terbaik, serunya, langsung memelukku saat notifikasi transfer masuk. Aku hanya menepuk punggungnya. Kuliah, kamu lancar? Ya, desisku. Dia tidak menangkap nada sinisku. Dia terlalu sibuk merayakan kemenangannya. 2 hari setelah itu, giliran Bram. Dia pulang dengan wajah sumringah, membawa martabak kesukaanku. Dia memijat bahuku saat aku sedang memeriksa pekerjaan di laptop. Sayang, Mas punya kabar bagus, katanya. Apa? Mas dapat undangan eksklusif ke pameran motor antik di Jogja. Ini peluang emas, sayang. Mas bisa dapat link ke kolektor-kolektor besar. Ini bisa jadi lompatan besar buat showroom kita. Jogja, kota yang sama, waktu yang sama. Darahku berdesir. Kebetulan yang dirancang dengan begitu sempurna. Oh, ya? Kapan? Minggu depan. Pas banget. Sekitar seminggulah di sana. Gimana menurut kamu? Bagus, Mas. Kataku sambil tersenyum palsu. Semoga usahamu lancar. Nah, gitu dong, istriku. Dia mencium keningku. Mas lagi butuh modal tambahan sedikit. Buat DP kalau ada barang bagus yang harus di-DP di tempat. Kamu bisa bantu support dulu? Nanti Mas ganti. Aku menatapnya. Pria yang kunikahi. Ayah dari anakku. Berbohong di depan wajahku, menggunakan impianku akan kesuksesan showroom kami sebagai alat untuk membiayai perselingkuhannya. Tentu, Mas. Berapa? Nggak banyak, 10 juta aja cukup. Lagi. Aku membuka ponselku. Uang itu seharusnya untuk membayar uang muka mobil baru. Makasih, sayang. Kamu memang istri paling pengertian, katanya, memelukku erat. Pelukan itu terasa seperti lilitan ular. Seminggu kemudian, mereka pergi. Rina berangkat lebih dulu pada hari Senin pagi, diantar ojek online yang kupesankan. 4, aku berangkat, ya. Doain lancar. Hati-hati, kataku dari teras. Bram berangkat pada Selasa pagi. Dia menciumku dan Dani. Jagoan papa, jaga mama, ya. Papa mau cari uang yang banyak buat kalian. Dani hanya mengangguk, lalu berlari masuk ke dalam, seolah jijik disentuh oleh ayahnya. Anak itu kenapa, sih? Gerutu Bram. Mungkin masih ngantuk, jawabku. Hati-hati di jalan, Mas. Pasti, sayang. Dan kemudian, rumah itu sepi. Hanya ada aku, Dani, dan Bei Inah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku bisa bernapas. Udara di rumahku tidak lagi terasa sesak oleh kebohongan dan parfum vanila. Non, kok Bibi ngerasa aneh, ya? Ujar Bei Inah sore itu. Aneh kenapa, Bei? Non Rina sama Tuan Bram, perginya kok ya barengan. Non, ke Jogja semua. Jangan-jangan? Aku tersenyum tipis. Mungkin cuma kebetulan, Bei. Malam itu, setelah Dani tidur, aku melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Aku masuk ke ruang kerja Bram. Aku menyalakan laptopnya. Terkunci dengan kata sandi. Aku menarik napas. Aku mencoba tanggal lahirku. Gagal. Tanggal lahir Dani. Gagal. Tanggal pernikahan kami. Gagal. Showroom Bram. Gagal. Aku terdiam. Apa yang paling penting baginya saat ini? Aku mengetik. RSHG gagal. Aku tertawa getir. Tentu saja tidak sebodoh itu. Lalu aku teringat sesuatu. Saat mereka mengira aku tidak mendengar, aku pernah mendengar Rina memanggil Bram dengan panggilan manja. Mas, making. Aku mengetik, RSHG gagal. Aku mencoba membaliknya. Gagal. Aku hampir menyerah. Lalu mataku tertuju pada kalender di meja. Tanggal hari ini. Tanggal berapa mereka bertemu? Aku tidak tahu. Lalu aku mencoba kombinasi yang paling sederhana. Tanggal lahir Rina. Aku mengetiknya. Dan laptop itu terbuka. Welcome, Bram. Jantungku berdebar begitu kencang. Tanganku gemetar. Aku membuka file Explorer.
Semuanya tampak normal. Folder pekerjaan, folder supplier, folder foto keluarga. Di dalam folder foto keluarga, ada foto-fotoku, foto Dani, foto liburan kami. Semuanya tampak normal. Tapi aku tahu Bram. Dia tidak rapi. Pasti ada sesuatu yang... Di desktop, ada satu folder dengan nama yang aneh. Data service. Aku membukanya. Kosong. Aneh. Untuk apa folder kosong? Aku teringat. Bram pernah mengajariku cara melihat hidden files. Aku mengubah pengaturannya. Show hidden files and folders. Dan di sana, di dalam folder, data service, yang tadinya kosong, muncul satu folder lagi. Namanya, kenangan. Tanganku yang gemetar mengklik folder itu. Isinya, puluhan foto. Ratusan. Bram dan Rina. Foto mereka di showroom saat aku sedang bekerja. Bram duduk di atas motor gede, Rina duduk di depannya, memeluknya dari depan. Foto mereka di dapur rumahku. Rina hanya memakai kaos oblong Bram, kaosku, dan mereka sedang tertawa sambil memasak mie instan. Foto mereka di kamar tidurku. Di ranjangku. Rina mengambil selfie di cermin, mengenakan salah satu lingerieku, dan pantulan Bram yang sedang tidur terlihat di belakangnya. Lalu foto-foto liburan. Pantai. Restoran mahal. Kamar hotel mewah. Tanggal di foto-foto itu cocok dengan setiap kali Bram bilang dia ada urusan supplier di luar kota, dan Rina bilang dia menginap di rumah teman untuk kerja kelompok. Mereka tidak hanya berlibur di Jogja minggu ini. Mereka sudah melakukannya berkali-kali. Menggunakan uangku. Dan foto terakhir? Foto yang paling baru diunggah, mungkin dari ponselnya tadi pagi sebelum berangkat. Sebuah foto selfie mereka berdua di dalam mobil. Bukan mobil Bram. Mobil sewaan. Rina menyandarkan kepalanya di bahu Bram. Keduanya tersenyum lebar ke arah kamera. Di dashboard mobil, terlihat jelas sebuah kertas printout tiket kereta. Tujuannya bukan Jogja. Tujuannya adalah Kuto Arjo. Stasiun terdekat menuju kampung halaman kami. Kampung halaman Rina. Kampung halaman tempat orang tuaku tinggal. Kebohongan, KKL Jogja. Kebohongan, pameran motor Jogja. Mereka pulang kampung? Bersama-sama? Untuk apa? Kenapa mereka pulang ke rumah orang tuaku? Sebuah ketakutan baru, yang lebih gelap dan lebih dalam dari sekadar perselingkuhan, mulai mencengkeram hatiku. Ini bukan lagi sekadar liburan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih terencana. Minggu itu adalah minggu yang paling aneh dalam hidupku. Rumah terasa lengang. Kosong. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku tidak perlu mencium aroma parfum vanila yang memuakkan itu setiap pagi. Tidak ada lagi Rina yang merengek meminta uang. Tidak ada lagi Bram yang pulang larut malam dengan alasan-alasan palsu. Hanya ada aku, Dani, dan Bei Inah. Seharusnya ini damai. Tapi kedamaian ini terasa salah. Seperti ketenangan sebelum badai besar. Foto-foto di laptop Bram, foto mereka berdua di mobil sewaan, foto tiket kereta ke Kuto Arjo, kampung halaman kami, terus berputar di kepalaku. Non, tumben bapak sama Non Rina perginya ke kampung, celetuk Bei Inah saat kami sarapan berdua dengan Dani. Biasanya kan Non Rina kalau libur juga lebih senang di sini. Katanya ada urusan, Bei, jawabku sekenanya. Urusan apa ya, Non? Kok barengan? Aku hanya mengangkat bahu. Tapi Bei Inah, dengan instingnya, seolah tahu apa yang kupikirkan. Non Arini yang sabar, ya. Bibi doakan yang terbaik. Aku tersenyum getir. Di kantor, aku mencoba menyibukkan diri. Aku memimpin rapat dengan energi 2 kali lipat. Aku menyelesaikan 3 proposal besar yang tertunda. Semua orang memuji kinerjaku. Bu Arini lagi on fire banget, kata salah satu juniorku. Mereka tidak tahu. Aku tidak sedang on fire. Aku sedang berlari. Berlari dari kenyataan yang menungguku di rumah. Di sini, di singgasanaku di lantai 20, aku adalah Arini sang manajer. Aku memegang kendali. Tapi di rumah, aku hanyalah istri yang dikhianati dan kakak yang dibodohi. Aku bahkan sempat berdoa. Di sela-sela kesibukanku, aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah,
Jika memang Mas Bram benar-benar sedang berbisnis, lancarkanlah. Bukakan pintu rezekinya. Semoga dia bisa berubah. Semoga dia bisa kembali demi Dani. Yah, betapa bodohnya aku. Di sini aku berharap suamiku mendapat keuntungan besar dari perjalanan bisnis palsunya, berharap dia membawa pulang kabar baik yang bisa memperbaiki retakan di rumah tangga kami. Di sini aku memegang erat harapan palsu. Di saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya, mereka sedang memberikan awal dari penderitaan abadiku. Aku baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kampung hari itu, jauh setelah semuanya terbongkar. Aku mengetahuinya dari pengakuan mereka sendiri, yang kucocokkan dengan cerita sedih ibuku berbulan-bulan kemudian. Pada hari Selasa siang itu, di saat aku sedang mempresentasikan proposal di depan Dewan Direksi, mobil sewaan Bram memasuki halaman rumah peninggalan orang tua kami. Ayah dan ibuku, yang sedang duduk santai di teras, tentu saja terkejut. "Loh, Rina? Bram? Kok nggak ngabari mau pulang?" sapa ibuku, kaget sekaligus senang melihat putri bungsunya. "Kejutan, Bu," seru Rina, berlari memeluk ibu, seolah dia adalah anak manis yang tak berdosa. Bram menyalami ayah dan ibu dengan sopan. "Maaf, Pak, Bu. Dadakan. Sekalian ada urusan di dekat sini, jadi kami mampir." Mereka disambut. Dibuatkan teh hangat dan disajikan singkong goreng. Mereka tertawa-tawa. Ibu menanyakan kabarku dan Dani. Bram menjawab dengan lancar, "Arini sibuk, Bu. Biasa, wanita karir. Dani juga sehat. Ini Bram sekalian mau cari koneksi buat showroom di Jogja." Kebohongan. Semua kebohongan. Lalu, sore itu, saat ayah baru pulang dari musala, mereka mengumpulkan ayah dan ibu di ruang tamu. "Pak, Bu," Bram memulai, suaranya dibuat berwibawa. "Ada hal penting yang mau kami sampaikan." "Hal penting apa?" tanya ayahku, mulai merasakan ada yang tidak beres. Bram menelan ludah, lalu memegang tangan Rina. Saya dan Rina kami saling mencintai. Duniaku mungkin hancur saat menemukan foto-foto itu. Tapi dunia orang tuaku hancur saat mendengar kalimat itu. Ayahku terdiam. Singkong goreng di tangannya terjatuh ke piring. Ibu menutup mulutnya, matanya membelalak ngeri. Apa maksudmu, Bram?" desis ayahku. "Kamu itu suami Arini." Kakaknya. "Saya tahu, Pak. Tapi perasaan tidak bisa dibohongi." Dan apa?" bentak ayahku, amarahnya mulai meledak. "Kamu itu sudah kami anggap anak sendiri. Rina, kamu, tega kamu sama Mbak Mu. Kurang apa dia sama kamu? Dia yang sekolahkan kamu. Dia yang kasih kamu hidup enak di Jakarta. Ini balasanmu." "Bapak nggak ngerti," teriak Rina. "Dari dulu bapak sama ibu memang cuma sayang sama Mbak Arini. Mbak Arini yang pintar, Mbak Arini yang sukses. Aku cuma anak bandel yang selalu salah di mata kalian. Kalian pilih kasih. Itu karena kelakuanmu," seru ayah. "Mbak Mu kerja keras, kamu cuma bisa habiskan uang. Dan sekarang kamu merusak rumah tangganya? Kamu ini binatang, Rin." "Cukup, Pak." Suasana menjadi tegang. Ibu sudah menangis di sudut ruangan. "Bram, Rina," kata ayahku, suaranya kini dingin dan bergetar. "Pulang kalian. Sekarang juga. Sebelum saya seret kalian keluar dari rumah ini. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Dan saya sendiri yang akan telepon Arini dan menceritakan semua kebusukan kalian." Ayahku berdiri, hendak mengambil ponselnya. Saat itulah Rina memainkan kartu terakhirnya. "Jangan, Pak," teriaknya histeris. "Bapak nggak bisa usir kami." "Kenapa tidak bisa?" Rina memegang perutnya. Dengan suara gemetar namun penuh kemenangan, dia mengucapkannya. Aku hamil. Aku hamil anak Mas Bram." Hening. Suara jangkrik di luar rumah tiba-tiba terdengar memekakkan telinga. Tangis ibu terhenti. Ayahku membeku di tempatnya. Apa kamu bilang?" bisik ibuku. "Aku hamil, Bu. Sudah 2 bulan," isak Rina, kini berakting menjadi korban. Kami Wilaf." Ayahku limbung. Dia terduduk kembali di kursinya, memegangi dadanya.
Ini bukan lagi soal pengkhianatan. Ini soal aib. Aib keluarga besar. Di kampung kecil tempat gosip menyebar lebih cepat dari api, berita seorang anak gadis hamil di luar nikah, apalagi dengan suami kakaknya sendiri, adalah kiamat kecil. Disinilah pikiranku takkan pernah bisa memaafkan mereka. Orang tuaku. Belakangan ibu bercerita padaku sambil menangis. Endut, ibu kasihan sama kamu. Hati ibu hancur. Tapi ibu lebih tak tega lagi, perut adikmu sudah isi. Bagaimana kata orang nanti? Ayahmu bisa mati berdiri menanggung malu. Pikiran mereka bukan lagi tentang keadilanku. Pikiran mereka adalah tentang menyelamatkan muka. Kasihan padaku. Tak tega pada aib. Dan akhirnya, dengan hati yang remuk redam, ayahku membuat keputusan paling pengecut dalam hidupnya. Kita nikahkan kalian, desis ayahku, suaranya seperti orang tercekik. Siri, malam ini juga. Panggil Pak Kiai RT sebelah. Jangan sampai ada yang tahu. Tapi, Pak, rintih ibuku. Diam, Bu, bentak ayah. Jangan beritahu Arini. Jangan hancurkan dia sekarang. Biar ini jadi rahasia kita. Kita tutupi aib ini. Maka, malam itu, di saat aku sedang menelepon Dani untuk mengucapkan selamat tidur, di saat aku masih berharap suamiku pulang membawa kabar baik. Di ruang tamu rumah masa kecilku, di depan ayah dan ibuku yang menangis dalam diam, suamiku, Bram, menjabat tangan Pak Kiai dan mengucapkan ijab kabul. Dia menikahi adikku, Rina, dengan wali ayahku sendiri, tanpa sepengetahuanku, tanpa izinku. Mereka telah meresmikan pengkhianatan itu di bawah restu terpaksa kedua orang tuaku. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka telah bersekongkol denganku, dengan ayah dan ibuku sebagai kaki tangannya. 3 hari kemudian, aku menerima pesan WhatsApp. Satu dari Bram, sayang, urusan di Jogja beres. Alhamdulillah lancar. Mas dapat beberapa koneksi bagus. Besok pagi Mas pulang. Kangen banget sama kamu dan Dani. Satu lagi dari Rina, Mbak, KKL-nya capek banget. Tapi seru. Ini aku udah beres. Besok aku pulang, ya. Mbak jemput di stasiun, bisa? Sekalian bawain martabak, ya. Heh. Tanganku gemetar membaca 2 pesan itu. Kebohongan mereka begitu rapi, begitu mulus. Aku membalas pesan Rina, Mbak nggak bisa jemput. Banyak kerjaan. Naik taksi aja. Aku tidak membalas pesan Bram. Besok mereka akan kembali ke rumah ini. Mereka akan kembali, bukan lagi sebagai kakak ipar dan adik ipar yang berselingkuh. Mereka akan kembali sebagai sepasang suami istri. Dan mereka akan tinggal di bawah atap rumahku. Aku menarik napas panjang. Rasa sakit itu sudah hilang, berganti menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Aku sudah tahu mereka pengkhianat. Tapi aku belum tahu kalau mereka kini adalah maduku. Aku berjalan ke kamar Dani. Aku memeluknya yang sedang tertidur pulas. Maafkan Mama, sayang, bisikku. Perangnya akan segera dimulai. Mereka kembali. Seperti 2 aktor yang telah menyelesaikan pertunjukan mereka di kota lain dan kini kembali ke panggung utama. Bram tiba lebih dulu, Selasa pagi, persis seperti janjinya. Dia memarkir mobil di garasi, melangkah masuk, dan langsung memelukku yang sedang berdiri kaku di ambang pintu. Sayang, Mas kangen banget, serunya, suaranya dibuat serak menahan rindu. Dia mencium keningku. Ciuman itu terasa seperti es. Aku tidak membalas pelukannya. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan lengannya melingkari tubuhku. Kamu kenapa? Kok kaku? Tanyanya, melepaskan pelukan dan menatapku. Capek, jawabku singkat. Gimana urusannya? Lancar? Lancar banget, katanya, matanya berbinar, binar kebohongan. Mas dapat link kolektor besar. Dia janji mau mampir ke showroom kita bulan depan. Ini bakal jadi deal besar. Dia mengambil sebuah kotak beludru kecil dari tasnya. Ini, oleh-oleh buat istriku yang paling sabar. Aku membukanya. Sebuah bros perak berdesain kuno. Cantik. Dan mahal. Dibeli dengan uangku, untuk menyogokku. Makasih, Mas. Aku meletakkannya di meja.
Aku bahkan tidak berminat untuk menyentuhnya lebih lama. Dani berlari keluar dari kamarnya, tapi begitu melihat Bram, langkahnya melambat. "Hei, jagoan," sapa Bram, membentangkan tangan. Dani menghampirinya dengan ragu, membiarkan dirinya dipeluk sekilas, lalu segera melepaskan diri. "Dani mau main," katanya, lalu kabur ke halaman belakang. Wajah Bram mengeras sesaat. "Anak itu makin gak sopan sama aku. Dia cuma kangen," balasku, "berbohong untuk putraku." Sore harinya, Rina tiba. Dia turun dari taksi dengan menyeret koper besar, koper yang kubelikan untuknya, dengan wajah cemberut. "Mbak," rengeknya. "Ya ampun, KKL-nya capek banget. Dosennya killer. Aku pegal-pegal semua. Mana makanannya nggak enak." Dia menjatuhkan diri di sofa, persis di sebelah Bram yang sedang menonton TV. Mereka duduk berdekatan. Terlalu dekat untuk ukuran kakak adik ipar. "Makanya, jangan manja," sahut Bram, matanya tetap ke TV, tapi tangannya terulur mengacak-acak rambut Rina. Gitu aja ngeluh. "Ih, Mas Bram." Rina menepis tangan Bram dengan manja. Mereka berdua. Di depanku. Berakting seolah-olah itu adalah interaksi normal. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp dari Rina, padahal dia duduk 5 langkah dariku. "Mbak, transferin uang dong. Uang sakuku ludes buat beli buku-buku referensi di sana. Mahal-mahal banget." Aku menatapnya. Dia balas menatapku dengan senyum manis palsunya. "Butuh berapa?" tanyaku. 2 juta aja, Mbak. Buat ganti uang temanku, tadi aku pinjam." Aku membuka aplikasi bankingku. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah. Di sini aku, di rumahku, baru saja menyaksikan sandiwara mereka, dan kini aku harus membayar mereka atas sandiwara itu. "Sudah," kataku, setelah menekan tombol transfer. "Makasih, Mbak Ariniku sayang," serunya riang. Hidup kembali normal. Tapi itu adalah normalitas yang busuk. Sejak mereka kembali dari perjalanan dinas, masing-masing, segalanya berubah. Dulu mereka berselingkuh secara sembunyi-sembunyi, penuh kehati-hatian. Kini, setelah mereka terikat oleh pernikahan siri yang tak kuketahui itu, mereka menjadi ceroboh. Atau mungkin, mereka tidak lagi peduli. Mereka menjadi sombong. Rina, terutama. Adikku yang dulu manis dan manja, kini berubah menjadi ular berbisa yang angkuh. Dia tahu dia punya posisi baru. Dia punya backing, suamiku. Dia tidak lagi memintaku izin. "Mbak, aku pinjam mobilmu." "Ya." "Mau ke mall sama teman-teman," katanya suatu sore, tangannya sudah memegang kunci mobilku. "Mbak mau pakai Rin." "Ah, Mbak kan bisa naik taksi online." Aku buru-buru, katanya, lalu pergi begitu saja. Dia mulai mengkritik. "Bei Inah, masakannya kok hambar banget, sih? Nggak ada rasanya," keluhnya di meja makan. "Bibi masak sesuai selera non Arini," jawab Bei Inah, takut-takut. "Ya, selera Mbak Arini kan beda. Sekali-sekali, masak yang benar, dong. Aku tuh lagi mual kalau makan yang aneh-aneh begini." "Kayak masuk angin terus," gerutunya. "Wah." Aku menatapnya tajam. Dia tampak sedikit lebih pucat. "Kamu sakit, Rin?" tanyaku. "Nggak tahu, Mbak. Kayaknya kecapean KKL kemarin. Bawaannya mual aja dari pagi," katanya, sambil melirik sekilas ke arah Bram. Bram langsung menimpali, "Makanya, kamu tuh, jangan banyak jajan sembarangan. Masuk angin, kan? Nanti Mas beliin obat." Sebuah sandiwara yang sempurna. Sebuah kebohongan yang menutupi kebohongan lain. Dan seperti yang kuduga, barang-barang Bram mulai bermigrasi. Aku menemukan charger laptopnya di kamar Rina. "Oh, iya, ketinggalan. Tadi Mas bantu Rina kerjain tugas," kata Bram. Aku menemukan jaket denim favorit Bram tersampir di kursi belajar Rina. "Lupa, Mbak. Tadi aku pinjam, dingin banget semalam," kata Rina. Semua jawaban mereka begitu lancar. Mereka telah menjadi tim yang solid. Rina bahkan mulai berani menantangku secara terbuka. Dia iri dengan hidupku. Aku bisa melihatnya sekarang.
Itu bukan lagi sekadar pikiran di kepalaku. Itu adalah fakta. Dia iri dengan pekerjaanku, iri dengan caraku dihormati, dan dia pikir orang tua kami pilih kasih. Sekarang, dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan, suamiku. Dan dia ingin memamerkannya. Suatu sore, aku pulang kerja dan mendapati Rina sedang memakai salah satu blus kerja sutra favoritku. Rina, kenapa kamu pakai baju mbak? Dia mematut dirinya di depan cermin besar di ruang tamu. Kenapa? Bagus, kot. Pas di aku. Kayaknya lebih bagus di aku daripada di mbak, ya? Bahkan udah mulai gendutan. Aku terperangah. Lagian, Mas Bram juga bilang aku cantik pakai ini, lanjutnya, sambil tersenyum miring ke arahku. Itu adalah sebuah tamparan. Sebuah deklarasi perang terbuka. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia sengaja menghancurkan hidupku. Puncaknya adalah malam hari. Aku sudah tahu mereka melakukannya di belakangku. Tapi kini, mereka melakukannya di bawah hidungku. Aku berpura-pura tidur lelap. Aku sudah meminum obat tidur dosis rendah selama seminggu terakhir agar terlihat meyakinkan, tapi malam ini, aku hanya memejamkan mata. Pukul 1 dini hari. Aku merasakan pergerakan di sampingku. Bram bangkit dari ranjang. Dia tidak ke kamar mandi. Dia berjalan pelan, membuka pintu kamar kami tanpa suara. Aku menunggu 5 menit. Jantungku berdebam begitu keras, aku takut dia bisa mendengarnya. Lalu aku bangkit. Aku berjalan mengendap-endap keluar kamar. Lorong itu gelap. Pintu kamar Rina, yang biasanya ku tutup rapat, kini sedikit terbuka. Sesuai dugaanku. Aku mendekat, menahan napas. Aku tidak perlu mendengar desahan. Aku tidak perlu mendengar percakapan. Aku hanya mendengar satu hal. Suara tawa kecil Bram. Kamu ini, ada-ada aja. Nanti ketahuan Arini, lo. Lalu suara Rina, berbisik manja. Biar dia tahu rasa. Siapa suruh jadi istri sibuk terus? Lagian, aku kan udah sah jadi. Kalimatnya tidak selesai. Tapi aku tidak perlu mendengar lanjutannya. Aku berdiri di lorong gelap itu. Sendirian. Suamiku ada di dalam kamar adikku. Mereka baru saja kembali dari pernikahan rahasia mereka. Dan mereka sudah merencanakan untuk membuatku tahu rasa. Mereka tidak hanya mengkhianatiku. Mereka menikmatinya. Aku kembali ke kamarku. Dingin. Aku tidak menangis. Aku sudah melewati fase itu. Aku duduk di tepi ranjang. Aku memandangi fotoku, Bram, dan Dani di atas nakas. Foto keluarga bahagia yang kini terlihat seperti lelucon. Mereka memanfaatkan uangku untuk bersenang-senang. Rina, yang mengaku kuliah, ternyata berlibur dengan suamiku. Suamiku, yang mengaku membangun bisnis, ternyata menghamili adikku. Dan mereka tahu Rina hamil. Mereka memutuskan menikah. Mereka pulang. Dan kini mereka kembali ke rumahku, melanjutkan semuanya, seolah aku ini adalah boneka pajangan yang tidak punya perasaan. Aku tidak akan membiarkan ini. Aku tidak akan diam. Aku hanya butuh satu bukti lagi. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal di depan umum. Rina bilang dia mual karena masuk angin. Aku tahu itu kebohongan. Perut yang katanya berisi anak suamiku. Itu akan menjadi senjata pamungkasku. Aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai perut itu tidak bisa lagi disembunyikan. Waktu berjalan merangkat. Hari-hari berubah menjadi minggu. Rumahku telah menjadi panggung sandiwara permanen. Aku adalah penonton sekaligus aktris utama, berpura-pura tidak tahu apa-apa, sementara dua pemeran lainnya, suamiku dan adikku, semakin berani memainkan peran mereka sebagai pasangan terlarang. Gejala, masuk angin, Rina semakin nyata. Dia, yang dulu bisa makan apa saja, kini menjadi sangat pemilih. Jangan masak tumis kangkung, baunya bikin mual. Atau, Mbak, aku mau mangga muda. Belikan, ya? Dia mulai sering mengeluh pusing di pagi hari. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, atau, lebih tepatnya, di kamarnya dan di kamarku saat aku tidak ada. Pakaiannya yang dulu ketat dan modis,
kini berganti menjadi daster dan kaus-kaus longgar milik Bram. Dia berusaha menyembunyikan apa yang tak bisa lagi disembunyikan. Perutnya mulai membuncit. Sangat samar, tapi aku tahu. Aku seorang ibu. Aku tahu tanda-tanda itu. Dan aku menunggu. Aku adalah singa betina yang terluka, mengamati mangsanya, menunggu satu gerakan salah. Satu bukti final yang tak terbantahkan, yang bisa kulempar ke wajah mereka di depan seluruh dunia. Dan hari itu pun tiba. Hari itu adalah hari Rabu. Aku baru saja akan memulai rapat evaluasi bulanan ketika ponselku bergetar. Santi, salah satu anggota timku, menelepon dari rumah sakit. Bu Arini, maaf, saya kecelakaan motor, suaranya terdengar lemah dan penuh rasa sakit. Ya Tuhan, Santi, kamu di mana? Gimana kondisimu? Di klinik Mutiara Bunda, Bu. Dekat persimpangan. Kaki saya patah, Bu, saya takut. Tenang, San. Tenang. Saya ke sana sekarang. Kamu jangan kemana-mana. Saya yang urus administrasinya. Aku segera membatalkan semua jadwalku. Rapat diundur. Ada emergency, kataku pada sekretarisku, menyambar tasku dan berlari ke basement. Klinik Mutiara Bunda. Itu adalah klinik bersalin dan umum yang cukup besar, terkenal dengan poli kebidanannya. Tapi aku tidak memikirkan itu. Pikiranku terfokus pada Santi. Setengah jam kemudian, aku tiba di klinik. Suasananya ramai. Aroma antiseptik dan bedak bayi bercampur di udara. Aku membeli sekeranjang buah di lobi dan bergegas mencari kamar Santi di bagian unit gawat darurat. Aku menemukannya di bilik nomor 3, meringis kesakitan saat perawat memasang perban di lengannya. Santi. Bu Arini. Matanya langsung berkaca-kaca. Saya di sini, kataku, mengurus administrasi, menelepon suaminya, dan memastikan dia dipindahkan ke kamar rawat inap yang nyaman. Aku menghabiskan 1 jam menenangkannya, memastikan semuanya beres. Makasih banyak, Bu. Ibu baik banget, katanya. Enggak apa-apa. Kamu istirahat. Jangan pikirkan pekerjaan. Cepat sembuh, ya. Aku keluar dari kamar rawat inap Santi. Hatiku sedikit lega karena sudah menolongnya, tapi tetap berat membawa beban masalahku sendiri. Aku berjalan menyusuri koridor yang ramai, menuju lobi untuk pulang. Koridor itu bercabang. Satu arah ke UGD, satu lagi ke poli umum, dan satu lagi ke poli kebidanan dan kandungan. Saat itulah aku melewatinya. Aku mendengar suara tawa. Tawa yang sangat kukenal. Tawa manja dan genit yang setiap hari kudengar di rumahku. Mas, Li, jangan dicubit-cubit. Langkahku terhenti. Aku menoleh ke arah poli kebidanan. Di deretan kursi tunggu yang penuh dengan ibu-ibu hamil dan suami mereka, aku melihatnya. Rina. Dia duduk di sana, bersandar manja di bahu Bram. Suamiku. Bram sedang tersenyum, tangannya mengelus perut Rina yang kini terlihat jelas membuncit di balik daster longgar yang dipakainya. Di tangan Rina, ada sebuah map berwarna merah muda. Map pasien. Buku kontrol kehamilan. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di paru-paruku tersedot habis. Ini dia. Bukan di rumahku yang sepi. Bukan di kamarku yang gelap. Di sini. Di tempat umum. Di bawah lampu neon yang terang. Di depan puluhan pasang mata. Bukti yang kucari-cari, kini terpampang nyata. Mereka tidak melihatku. Mereka terlalu asyik dengan dunia mereka. Dunia palsu yang mereka bangun di atas runtuhan hidupku. Rasa sakit, amarah, penghinaan, dan kebencian yang kupendam berbulan-bulan, meledak dalam 1 detik. Aku melangkah maju. Wah. Suaraku sendiri terdengar asing. Keras, dingin, dan penuh racun. Bram dan Rina membeku. Perlahan, mereka menoleh ke arahku. Wajah Bram pucat pasi seketika. Matanya membelalak ngeri, seolah melihat hantu. Arini. Rina, wajahnya yang tadi berseri-seri bahagia, kini berubah menjadi topeng ketakutan. Dia refleks melepaskan pegangannya dari map itu, seolah ingin menyembunyikannya. Lagi periksa kandungan? Ya, kataku, suaraku menggema di koridor yang mendadak hening itu. Semua orang di ruang tunggu menoleh ke arah kami.
Kuliah kerja lapangannya lancar, Rina, teriakku. Suaraku pecah. Atau ini hasil praktikumnya? Mbak Arini, ini nggak seperti yang Mbak lihat. Rina tergagap, berusaha berdiri, tangannya gemetar. Nggak seperti yang kulihat. Aku tertawa. Tawa yang terdengar gila. Aku lihat apa, Rin? Aku lihat adikku sendiri, yang tinggal di rumahku, yang kubiayai kuliahnya, sedang duduk mesra dengan suamiku. Di poli kebidanan. Hamil anaknya. Arini, cukup. Jangan buat keributan. Kita pulang? Bram bangkit, mencoba meraih lenganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku menunjuk wajahnya. Dan kamu, Mas Bram. Lancar sekali, bisnis motor antik MU di luar kota, ya? Sampai-sampai menghasilkan benih begini. Hebat kamu, Mas. Hebat? Bu, tolong jangan teriak-teriak. Ini rumah sakit, seorang perawat mencoba menengahi. Anda diam, bentakku. Anda mau tahu cerita? Biar saya cerita. Aku berbalik menghadap semua orang di ruang tunggu itu. Kalian semua lihat mereka. Aku menunjuk Bram dan Rina yang kini meringkuk ketakutan. Dia, Bram, suami saya. Dan dia, Rina, adik kandung saya. Mereka berzinah di rumah saya. Mereka tidur di ranjang saya. Mereka mencuri uang saya untuk liburan berdua, sementara saya bekerja keras. Rina menangis histeris. Jangan. Ampun, suaraku semakin tinggi. Kamu ingat ampun waktu kamu mengancam anakku, Dani? Kamu ingat ampun waktu kamu pakai kamarku? Kamu pikir aku bodoh, Rina? Kamu pikir aku tidak tahu? Aku maju selangkah, menatap langsung ke mata adikku. Kamu iri sama hidupku, kan? Kamu mau semua yang aku punya, kan? Selamat, kamu berhasil. Kamu berhasil menghancurkan hidupku. Pas kamu. Bram, yang harga dirinya hancur lebur di depan umum, tidak tahan lagi. Dia menarik lengan Rina dengan kasar. Kita pergi dari sini. Mau lari kemana kalian? Teriakku saat mereka bergegas pergi, didorong oleh tatapan jijik dan kasihan dari seluruh penjuru klinik. Pengkhianat. Bang. Mereka menghilang di tikungan koridor, meninggalkan aku yang berdiri gemetar, terengah-engah. Koridor itu sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan kasihan mereka menusukku. Tiba-tiba, kekuatanku lenyap. Kakiku lemas. Aku terduduk di kursi tunggu yang baru saja mereka tinggalkan. Hancur. Hati ini tak karuan. Remuk. Aku pulang. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menyetir dalam kondisi seperti itu. Perjalanan terasa seperti kabut. Yang kuingat hanyalah air mataku yang mengalir tanpa henti, membasahi blus kerjaku. Saat aku tiba di rumah, mobil Bram sudah terparkir di garasi. Mereka di dalam. Menungguku. Aku melihat Bei, Inah dan Dani sedang bermain kejar-kejaran di taman depan. Wajah polos putraku yang tertawa riang adalah pemandangan paling menyakitkan saat itu. Dia tidak tahu, ayahnya, tantenya, dan ibunya baru saja memainkan adegan paling memalukan dalam hidup mereka. Aku memanggil Bei, Inah, suaraku serak. Bei, kataku, berusaha sekuat tenaga agar terdengar tenang. Bei, Inah menoleh dan langsung melihat mataku yang bengkak. Non Arini kenapa? Bei, tolong. Bawa Dani pergi, bisikku. Ajak dia main ke taman kompleks. Beli es krim di minimarket. Pergi yang lama. Jangan pulang sebelum saya telepon. Mengerti, Bei? Bei, Inah, yang sudah mencium bau busuk di rumah ini selama berbulan-bulan, langsung mengerti. Dia tidak bertanya. Dia hanya mengangguk. Baik, Non. Hati-hati, Non. Dani, sini, nak. Kita beli es krim, yuk. Aku menunggu sampai suara motor Bei, Inah dan celoteh Dani menghilang di ujung jalan. Kemudian, aku menarik napas dalam-dalam. Aku berjalan ke pintu depan. Aku membukanya, masuk, dan mengunci gerendelnya dari dalam. Di ruang tamu, mereka duduk. Bram di satu sofa, Rina di sofa lain, gemetar ketakutan. Bram langsung berdiri. Arini, kamu sudah gila,
ya? Mempermalukan aku di... Duduk, kataku. Satu kata itu. Dingin, datar, dan penuh otoritas. Bram, yang kaget mendengar nada suaraku, terdiam dan perlahan duduk kembali. Aku meletakkan tasku di meja. Aku duduk di kursi tunggal, menghadap mereka berdua, seperti seorang hakim yang akan membacakan vonis. Sekarang, kataku, kita bicara tanpa kebohongan lagi. Mbak, aku minta maaf. Isakrina, aku tidak butuh maafmu. Aku butuh kebenaran. Kapan semua ini dimulai? Mereka saling pandang. Jawab. Sejak awal aku tinggal di sini, Mbak, cicit Rina. Setahun, desisku. Kalian bermain di belakangku selama lebih dari setahun. Di rumahku. Bram menunduk. Kami hilaf, Rin. Hilaf? Aku tertawa sinis. Hilaf itu sekali. Ini namanya rencana. Liburan kalian yang pakai uangku. Kamu, Rina, yang bilang KKL keluar kota. Kamu, Mas, yang bilang cari perlengkapan showroom. Itu semua liburan kalian, kan? Kalian pakai uangku untuk bersenang-senang, kan? Mereka tidak bisa menyangkal. Dan puncaknya, aku menatap tajam ke arah Bram. Waktu kalian pulang kampung, kalian bilang, urus showroom, dan kangen orang tua. Kalian bohong. Mereka terkejut aku tahu soal itu. Kalian ke sana, untuk apa? Bram menghela napas panjang. Dia tahu, permainan sudah berakhir. Kami tahu Rina hamil, katanya, akhirnya. Suaranya kalah. Kami panik. Kami putuskan untuk pulang. Kami menikah siri di depan ayah dan ibu. Dad. Meskipun aku sudah menduga, mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya, rasanya seperti sebilah pisau terakhir ditancapkan di jantungku. Ayah dan ibu. Orang tuaku sendiri. Mereka tahu. Mereka merestuinya. Mereka mengkhianatiku juga. Jadi, semua jelas, ya? Kataku, suaraku kini bergetar menahan gejolak yang luar biasa. Suamiku sudah menikah lagi. Dengan adikku. Dan kini dia hamil. Aku berdiri. Mereka berdua menatapku, penuh ketakutan, menunggu keputusanku. Hening. Pengakuan itu menggantung di udara ruang tamu kami yang pengap. Kami, menikah siri di depan ayah dan ibu. 3 pengkhianat. Suamiku, adikku, dan kini, ayah dan ibuku. Darahku yang tadi mendidih di klinik, kini terasa mendingin. Beku. Amarah yang meledak-ledak tadi tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan, kekosongan. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi, kataku, suaraku nyaris tak terdengar, namun membelah kesunyian. Orang tuaku tahu. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah pernyataan fakta yang menghancurkan. Mbak, ayah dan ibu terpaksa. Rina langsung menyahut, air matanya kembali berlinang. Kami tidak punya pilihan. Aku sudah hamil. Ayah bilang kasihan sama Mbak, tapi juga tak tega menanggung aib. Kasihan? Aku tertawa. Tawa kering yang menyakitkan tenggorokanku. Mereka kasihan padaku? Atau mereka lebih kasihan pada nama baik keluarga di kampung? Mereka lebih memilih menikahkan kalian diam-diam, menutupi aib, daripada membela putri mereka sendiri yang sedang ditikam dari belakang. Aku menatap Bram. Dan kamu? Kamu berdiri di sana, menjabat tangan ayahku, mengucapkan janji suci, sementara aku di Jakarta bekerja, mendoakan perjalanan bisnis MU lancar. Betapa mulianya kamu, Mas. Arini, aku bisa jelaskan. Bram mencoba berdiri. Aku masih suamimu. Rina juga istriku sekarang. Aku akan berusaha adil. Adil? Suaraku kembali naik, tapi kali ini bukan teriakan histeris. Ini adalah teriakan yang dingin dan menusuk. Kamu bicara soal adil? Setelah kamu menidurinya di ranjangku? Menggunakan uangku untuk menghamilinya? Mengancam anakku sendiri agar dia tutup mulut? Kamu pikir pernikahan ini sirkus? Kamu pikir aku sudi berbagi suami dengan parasit yang menghancurkan hidupku? Aku menatap mereka bergantian. Bram yang pucat dan Rina yang gemetar. Aku tak mau dimadu, kataku,
tegas. Aku tidak akan pernah sudi. Hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan bersama dua sampah pengkhianat seperti kalian. Hening sejenak. Mereka mungkin mengira aku akan mengamuk lagi. Tapi, aku melanjutkan, membuat mereka terkejut. Aku mengikhlaskan kalian. Bram dan Rina saling pandang, bingung. Kalian sudah menikah, kan? Di depan orang tuaku? Kalian saling mencintai, kan? Kalian sudah sejauh ini menghancurkan keluargaku, mengancam anakku, menguras uangku hanya untuk bisa bersama. Aku tersenyum, senyum yang paling menakutkan yang pernah kutampilkan. Silakan, lanjutkan. Aku merestui pernikahan kalian. Wajah Rina sedikit berseri, mungkin mengira dia telah menang. Tapi tidak di sini, tambahku. Wajah Rina langsung jatuh. Aku menoleh padanya. Rina, kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Kamu dapat suamiku. Kamu hamil anaknya. Kamu berhasil membuktikan bahwa kamu bisa merebut apa yang aku punya karena kamu iri dengan hidupku. Selamat. Kamu menang. Aku berdiri. Sekarang, berkemas. Naik ke kamarmu. Ambil semua barangmu. Mbak, maksud Mbak? Ambil semua yang kubelikan untukmu. Baju, tas, sepatu, laptop, ponsel. Ambil semua? Aku tidak mau melihat satupun jejakmu di rumah ini. Mbak mengusirku, isaknya. Tapi ini rumahku juga, aku. Ini rumahku, suaraku akhirnya membahana. Rumah yang kubangun dengan keringatku, dengan lemburku, dengan air mataku. Kamu hanya parasit di sini. Dan parasit harus dibuang. Aku menatapnya tajam. Kamu sudah punya suami. Tanggung jawabmu ada padanya. Pulang. Pulang ke desa. Ke ayah dan ibu yang sudah merestui kalian. Tunjukkan pada mereka hasil pernikahan kalian. Karena mulai detik ini, aku sudah tidak punya adik. Dan aku sudah tidak punya orang tua lagi. Setiap kata adalah paku yang kutancapkan di peti mati hubungan kami. Lalu, aku beralih ke Bram. Dan kamu, kataku, berkemas juga? Bram terlonjak. Arini, apa maksudmu? Ini rumah kita. Rumahku juga. Showroom itu, bagaimana dengan usahaku? Aku tertawa. Usahamu? Showroom itu berdiri di atas tanah siapa, Mas? Tanah warisan ayahku. Atas nama siapa? Atas namaku. Surat-suratnya aman di safe deposit boxku. Anggap saja showroom itu, dan semua isinya, sebagai ganti rugi kecil untuk semua uangku yang kalian pakai foya-foya dan berlibur diam-diam. Kamu gila, Arini. Kamu tega? Aku maju selangkah. Kamu yang bertanya soal tega? Kamu yang tega mengkhianatiku dengan adikku sendiri? Kamu yang tega mengancam anakmu yang masih kelas 4 SD? Kamu yang tega menikah siri di belakangku? Dari kita bertiga, siapa yang gila? Bram terdiam. Kalah. Aku mau kalian berdua pergi dari rumah ini. Malam ini juga. Sebelum anakku pulang. Arini, tolong pikirkan Dani. Rintih Bram, mencoba memainkan kartu terakhirnya. Itu adalah kesalahan fatal. Justru karena aku memikirkan Dani, teriakku, seluruh sisa kekuatanku meledak. Kamu pikir aku mau anakku tumbuh besar melihat ayahnya tidur dengan tantenya? Kamu pikir aku mau dia hidup dalam kebohongan? Kamu pikir aku mau dia melihat ibunya dipermalukan setiap hari di rumahnya sendiri? Kalian sudah meracuni anakku. Kalian sudah menghancurkan masa kecilnya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan membuang racunnya. Dan racunnya adalah kalian berdua. Aku berjalan ke arah pintu. Berkemas. Sekarang. Atau aku akan menelepon polisi dan melaporkan kalian berdua atas perzinaan di rumahku. Aku punya saksi. Aku punya bukti. Kalian mau dipermalukan lebih jauh. Ancaman itu berhasil. Ketakutan akan hukum dan rasa malu yang lebih besar membuat mereka bergerak. Aku kembali duduk di sofa tunggal, mengawasi mereka seperti elang. Aku melihat mereka dengan jijik, dua orang yang paling kucintai, berlarian panik, memasukkan pakaian mereka ke dalam koper. Rina menangis terseduh-seduh.
Bram mengumpat pelan, membanting-banting barang. 10 menit kemudian, mereka berdiri di depan pintu, menyeret koper mereka. Simbol akhir dari kehidupan lamaku. Aku mengambil dompetku, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, dan melemparkannya ke lantai di depan mereka. Itu, kataku, untuk ongkos taksi dan travel. Pulanglah ke kampung. Atau ke neraka sekalipun. Aku tidak peduli. Jangan pernah hubungi aku. Jangan pernah hubungi Dani. Bram menatapku dengan kebencian. Kamu akan menyesal, Arini. Aku sudah menyesal, balasku. Aku menyesal pernah menikah denganmu. Dan aku menyesal pernah punya adik sepertimu. Rina berbalik di ambang pintu, wajahnya basah. Mbak, maafkan aku. Jangan panggil aku Mbak, potongku. Kita bukan siapa-siapa lagi. Aku membuka pintu lebar-lebar. Pergi. Mereka melangkah keluar dari rumahku, keluar dari hidupku. Aku membanting pintu di belakang mereka, dan untuk pertama kalinya setelah setahun, aku mengunci gerendelnya. Rumah itu sunyi. Sangat sunyi. Aku bersandar di pintu. Kakiku lemas. Tubuhku melorot ke lantai. Dan di sana, sendirian di rumahku yang kini telah bersih, aku menangis. Bukan tangis kesedihan. Bukan tangis amarah. Itu adalah tangis kelegaan. Aku menarik napas panjang. Udara terasa bersih. Beban terberat di dunia telah terangkat dari pundakku. Aku mengambil ponselku, jariku masih gemetar. Aku menelepon Bei Inah. Bei, kataku, suaraku serak tapi kuat. Ajak Dani pulang. Rumah sudah bersih. Pintu itu tertutup. Gerendelnya terkunci. Aku bersandar di pintu kayu yang kokoh itu, pintu yang memisahkan masa laluku yang busuk dengan masa depanku yang kosong. Sunyi. Rumah ini tidak pernah sesunyi ini. Tidak ada lagi tawa Manjarina, tidak ada lagi langkah kaki berat Bram. Hanya ada aku dan detak jantungku sendiri. Aku menangis. Bukan tangisan histeris seperti di klinik. Ini adalah tangisan yang dalam, hening, dan melegakan. Seperti mengeluarkan nanah dari luka yang sudah terlalu lama bengkak. Aku menangis untuk Arini yang naif, Arini yang terlalu percaya, Arini yang bekerja keras demi orang-orang yang salah. Aku menangis sampai air mataku kering. Lalu aku bangkit. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku yang bengkak. Pantulan di cermin menunjukkan seorang wanita yang hancur. Mata merah, rambut berantakan. Tapi di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang baru. Sebuah kilat baja di mataku. Aku menelepon Bei Inah. Bei, ajak Dani pulang. Rumah sudah bersih. Setengah jam kemudian, mereka tiba. Dani berlari masuk, masih memegang es krim yang mulai meleleh. Mama, tadi Dani lihat. Celotehnya terhenti. Dia memandang sekeliling ruang tamu yang lengang. Dia anak yang cerdas. Dia bisa merasakan perbedaannya. Mama, Papa mana? Tante Rina kok enggak kelihatan? Aku berlutut di depannya, memegang kedua bahu kecilnya. Aku menatap matanya, mata yang sama yang telah menyaksikan terlalu banyak hal buruk. Aku tidak akan berbohong padanya lagi. Dani, kataku, suaraku lembut namun tegas. Dengarkan Mama baik-baik. Mulai hari ini, Papa dan Tante Rina tidak tinggal di sini lagi. Nggak tinggal di sini? Kenapa, Ma? Mereka pergi liburan lagi. Bukan, sayang. Aku menarik napas. Papa dan Tante Rina, mereka melakukan hal yang sangat salah. Mereka menyakiti Mama. Dan mereka menyakiti Dani. Aku teringat ancaman mereka. Ingat, Dani takutkan sama Papa? Mama nggak mau Dani takut lagi. Rumah ini harus jadi tempat yang aman buat Dani. Mama yang suruh mereka pergi. Aku menunggu reaksinya. Aku siap jika dia menangis mencari ayahnya. Tapi Dani terdiam sejenak. Dia menatapku, lalu menatap kamar Rina yang pintunya kini tertutup rapat. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia memelukku. Erat. Jadi, Tante Rina nggak akan marahin Dani lagi, bisiknya. Nggak akan, sayang. Dan, Papa nggak akan bentak-bentak Dani lagi. Nggak akan, janjiku. Sekarang, cuma ada Mama, Dani,
dan Bei Inah. Kita akan baik-baik aja. Dia mengangguk. Dia tidak menangis. Dia justru terlihat lega. Malam itu, aku tidur di ranjangku. Sendirian. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Rasanya aneh. Luas. Kosong. Tapi tidak menakutkan. Aku mengganti semua spray, bantal, dan selimut. Aku membuang semua yang mengingatkanku pada mereka. Aku menyemprotkan aroma lavender. Ini kamarku. Milikku seutuhnya. Esoknya adalah hari pertama dari sisa hidupku. Langkah pertamaku, pengacara. Aku mengambil cuti. Aku duduk di depan seorang wanita parubaya yang tegas dan profesional. Aku menceritakan semuanya. Perselingkuhan, pernikahan siri, kehamilan, pengancaman terhadap anak. Pengacaraku, Bu Ratna, mendengarkan dengan saksama. Wajahnya mengeras. Ini bukan perceraian biasa, Bu Arini, katanya. Ini adalah kasus yang kuat. Kita tidak hanya menuntut cerai. Kita menuntut hak asuh penuh atas Dani. Dan kita pastikan dia tidak mendapat sepeser pun dari aset Anda. Tolong lakukan, Bu, kataku. Saya hanya mau dia pergi dari hidup saya dan anak saya. Proses itu dimulai. Surat panggilan dilayangkan. Dan seperti yang kuduga, telepon dari kampung mulai berdatangan. Ibuku, Arini, ya Allah, Enduk, kamu apa-apaan ini? Teriaknya dari seberang telepon, suaranya histeris. Kamu usir adikmu? Kamu mau ceraikan suamimu? Kamu nggak kasihan sama Rina? Dia lagi hamil. Kasihan, balasku, suaraku sedingin es. Ibu yang ngomong kasihan? Waktu ibu dan ayah jadi wali pernikahan siri mereka, apa ibu kasihan sama aku? Apa ibu kasihan sama Dani? Kami terpaksa, Enduk. Aib, kamu nggak ngerti? Yang aku nggak ngerti adalah kenapa ibu dan ayah lebih memilih menutupi aib daripada membela anak perempuannya yang dizalimi. Rina hamil. Itu tanggung jawab suaminya. Dan suaminya adalah Bram. Silakan. Ibu urus mereka. Mereka kan sekarang keluarga resmi ibu. Arini, jaga ucapanmu. Itu masih suamimu. Bukan lagi, kataku. Mulai hari ini, aku bukan anak ibu lagi. Dan ibu bukan ibuku. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku mantap. Aku memblokir nomornya. Aku memblokir nomor ayah. Aku memblokir semua nomor kerabat di kampung. Mereka telah memilih. Dan aku memilih diriku sendiri dan putraku. Proses perceraian berjalan cepat. Bram tidak melawan. Dia tahu dia tidak punya apa-apa. Pengadilan mengabulkan gugatanku. Hak asuh Dani jatuh sepenuhnya ke tanganku. Surat cerai resmi keluar 3 bulan kemudian. Aku resmi menjadi Arini. Hanya Arini. Langkah keduaku, showroom. Aku mendatangi ruko di samping rumahku itu. Berdebu. Terbengkalai. Di dalam, beberapa motor terparkir lesu. Aku memanggil auditor. Ternyata, dugaanku benar. Bram tidak hanya menghabiskan uangku. Dia meninggalkan hutang. Hutang ke supplier, hutang ke bank atas nama usaha. Aku tidak mau pusing. Aku tidak mau melanjutkan bisnis yang dibangun di atas kebohongan. Aku melikuidasi semuanya. Aku menjual sisa motor, menjual perabot kantor, dan melunasi semua hutangnya. Sisanya tidak banyak. Tanah itu kembali bersih. Aku memasang pelang, disewakan. Aku tidak butuh bisnis itu. Aku punya pekerjaanku. Waktu adalah penyembuh terbaik. Bulan-bulan pertama adalah yang terberat. Ada kalanya aku terbangun di tengah malam, teringat pengkhianatan itu, dan dadaku terasa sesak. Ada kalanya aku melihat keluarga utuh di mall dan hatiku terasa perih. Tapi aku punya Dani. Aku memfokuskan seluruh energiku padanya. Aku sadar, dia adalah korban yang paling tak bersuara. Aku mendaftarkannya ke psikolog anak. Dia menyimpan trauma, Bu Arini, kata psikolog itu. Dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, dan dia dipaksa berbohong oleh orang yang seharusnya dia percaya. Kami menjalani terapi. Pelan-pelan, Dani mulai terbuka. Dia mulai menggambar lagi. Awalnya, gambarnya selalu gelap.
Ada sosok besar yang marah. 6 bulan kemudian, dia membawakanku sebuah gambar. Gambar 2 orang. Aku, dengan gaun biru, dan dia, memegang tanganku. Di atas kami ada matahari yang tersenyum. Ini Mama dan Dani, katanya. Kita bahagia, Emma. Aku memeluknya. Kami berhasil. Di kantor, aku bekerja lebih giat. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk membuktikan. Membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Karirku menanjak. Aku mendapat promosi menjadi senior manager. Hidupku mulai tertata. Rumahku yang dulu pengap, kini terasa lapang. Kami sering tertawa. Aku dan Dani akan memasak bersama di akhir pekan. Bei Inah, yang setia mendampingiku, sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Aku tidak pernah mendengar kabar tentang mereka bertiga. Bram, Rina, ataupun orang tuaku. Dan aku tidak peduli. 1,5 tahun berlalu sejak malam pengusiran itu. Aku sedang sibuk mempersiapkan presentasi besar di ruanganku ketika pintu diketuk. Masuk. Pak Haris, direktur utamaku, melangkah masuk. Dia adalah pria berusia akhir 40-an, duda yang istrinya telah meninggal 5 tahun lalu. Dia terkenal tegas, profesional, tapi sangat adil. Maaf mengganggu, Arini. Presentasimu sudah siap? Sudah, Pak. Tinggal finalisasi data. Bagus, katanya. Dia tidak langsung pergi. Dia menatapku sejenak. Kamu terlihat lebih baik. Aku mengangkat alis. Maksud saya, katanya, sedikit canggung. 1 tahun terakhir ini, saya melihat Anda bekerja seperti robot. Tapi beberapa bulan ini, Anda terlihat lebih hidup. Senyum Anda kembali. Aku tertegun. Aku tidak sadar dia memperhatikanku sedetail itu. Saya hanya mencoba menata hidup, Pak. Saya tahu cerita Anda, katanya pelan. Maaf, gosip di kantor cepat menyebar. Tapi saya tidak mendengarnya dari gosip. Saya mendengarnya dari Bu Ratna, pengacara Anda. Dia sahabat almarhumah istri saya. Aku terdiam. Anda wanita yang kuat, Arini. Sangat kuat. Anda berhasil melewati badai yang bisa menenggelamkan kebanyakan orang. Terima kasih, Pak. Haris, katanya. Di luar jam kerja, panggil saya Haris. Itulah awalnya. Dimulai dari makan siang di kantin. Lalu obrolan ringan tentang pekerjaan. Lalu merembet ke hal-hal pribadi. Tentang Dani. Tentang almarhumah istrinya. Dia berbeda dari Bram. Dia pendengar yang baik. Dia tidak pernah memotong ucapanku. Dia menghargai pendapatku. Dan matanya saat dia menatapku, matanya penuh dengan rasa hormat. Bukan nafsu. 6 bulan kemudian, setelah memastikan aku dan Dani benar-benar nyaman, dia mengajak kami makan malam di luar. Om Haris, sapa Dani, yang kini sudah kelas 5 dan jauh lebih percaya diri. Hei, jagoan, balas Haris, menepuk bahunya. Mereka mengobrol tentang video game. Haris, ternyata, juga seorang gamer. Aku hanya tersenyum melihat mereka. Tidak ada kecanggungan. Rasanya pas. Dalam perjalanan pulang, Dani berkata dari kursi belakang. Om Haris baik, ya. Dia nggak kayak Papa. Hatiku menghangat. Malam itu, setelah mengantar kami sampai depan pintu, Haris menahanku sejenak. Arini, katanya, suaranya serius. Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Dan aku tidak bermaksud merusak ketenangan yang sudah kamu bangun. Dia mengambil napas. Tapi aku jatuh cinta padamu. Sejak lama. Aku menghargai caramu berjuang. Aku mengagumi caramu membesarkan Dani. Dan aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai pelengkap. Dia tidak berlutut. Dia tidak memberikan cincin. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan tulus. Aku tidak akan memaksamu. Pikirkanlah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius. Aku ingin membangun keluarga baru denganmu dan Dani. Air mataku menetes. Tapi kali ini,
Air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Ketakutanku akan komitmen, lukaku karena pengkhianatan, semua luntur oleh ketulusannya. Aku mengangguk. Ya, Haris, aku mau. Kami menikah 3 bulan kemudian. Sebuah akad nikah sederhana di taman, hanya dihadiri teman-teman terdekat, Bei Inah, Bu Ratna, dan tentu saja, Dani, yang dengan bangga berdiri di samping Haris sebagai pendamping prianya. Ternyata Allah memang baik. Dia mengambil sepasang pengkhianat yang busuk dan menggantikannya dengan seorang pria yang jauh lebih baik. Seorang pria yang menjadikanku ratu, bukan pesuruh. Seorang pria yang menyayangi Dani seperti anaknya sendiri. Kami bahagia. Keluarga kecil kami yang baru, dibangun di atas puing-puing masa lalu, tapi kini berdiri kokoh dengan pondasi kejujuran dan rasa hormat. 2 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku membanting pintu, mengusir 2 pengkhianat itu dari hidupku. 2 tahun. Waktu yang terasa singkat namun begitu padat. Hidupku kini adalah antitesis dari neraka yang dulu kutinggali. Aku, Arini, kini adalah istri dari Haris, pria yang mengenalku di titik terendahku dan mengangkatku dengan rasa hormat. Kami tinggal di rumah baru, di kawasan yang lebih tenang. Rumah yang kami pilih bersama. Tidak ada lagi showroom di samping rumah. Tidak ada lagi kamar untuk parasit. Setiap sudut rumah ini dipenuhi tawa. Dani, putraku, kini telah tumbuh menjadi remaja yang cemerlang. Dia sudah kelas 6, bersiap masuk SMP. Trauma masa kecilnya telah memudar, digantikan oleh rasa percaya diri. Dia memanggil Haris dengan sebutan, Ayah. Ayah, serunya di suatu minggu pagi. Tolong bantu aku kerjakan PR matematika ini. Mama ngajarnya terlalu cepat. Haris tertawa dari meja makannya, meletakkan korannya. Siap, jagoan. Sini, bawa. Aku mengamati mereka dari dapur, tanganku memegang secangkir kopi hangat. Hati ini penuh. Ini adalah keluarga. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran, bukan di atas kebohongan dan air mata orang lain. Ponselku yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Itu dari Wita, sepupuku yang masih tinggal di kampung. Kami sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi, sejak aku memutuskan hubungan dengan keluargaku di sana. Mbak Arini, ini Wita. Maaf sekali mengganggu. Mbak apa kabar? Semoga Mbak dan Dani sehat selalu. Aku ragu sejenak sebelum mengetik balasan singkat. Alhamdulillah baik, Wit. Ada apa? Jawabannya datang beberapa saat kemudian, panjang dan ragu-ragu. Ma, Wita cuma mau kasih kabar. Rina. Jantungku berdebar sepersekian detik, tapi kemudian tenang kembali. Rasa penasaran, bukan rasa sakit. Dia kenapa? Dia sudah di kampung, Mbak? Sudah setahun lebih. Dia ditinggal Mas Bram. Aku duduk di kursi. Waktu itu, setelah Mbak usir, mereka sempat mengontrak di Jakarta. Tapi Mas Bram, yang sudah nggak punya showroom dan nggak punya uang dari Mbak lagi, ternyata memang pemalas. Dia nggak mau kerja berat. Uang tabungan mereka habis. Katanya, setelah Rina melahirkan anaknya, laki-laki, Mbak, Mas Bram pergi begitu saja. Entah kemana. Bilangnya mau cari kerja, tapi nggak pernah kembali. Rina, dengan bayinya, akhirnya kehabisan uang dan pulang ke rumah ayah dan ibu. Dia menangis-nangis. Sejak itu, dia tinggal di rumah. Pesan berikutnya masuk. Dan, soal Mas Bram. Kabarnya hidupnya hancur, Mbak. Dengar-dengar dia terlilit utang pinjol, mencoba menipu di sana-sini. Nggak ada yang tahu pasti dia di mana. Dia hilang di telan bumi. Benar-benar nggak tanggung jawab. Aku terdiam. Takdir, karma. Sebut saja apapun itu. Aku menarik napas. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kebahagiaan di atas penderitaan mereka. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Kelegaan bahwa aku sudah keluar dari lingkaran setan itu. Lalu, pesan terakhir dari Wita masuk. Pesan yang menegaskan segalanya. Mbak, ayah dan ibu sekarang sakit-sakitan. Mengurus Rina dan anaknya. Mereka malu. Mereka titip pesan,
Mereka minta maaf sama Mbak. Tapi, kalau Rina masih sama, Mbak. Dia masih nggak terima dengan apa yang terjadi. Dia masih menyalahkan Mbak. Dia bilang, hidupnya hancur begini karena Mbak mengusir dia dari rumah. Sampai detik ini, dia nggak pernah sekalipun merasa bersalah sudah mengkhianati Mbak. Dia nggak pernah mau minta maaf. Aku membaca kalimat terakhir itu. Dia nggak pernah mau minta maaf. Aku tersenyum tipis. Tentu saja. Manusia seperti Rina tidak akan pernah berubah. Dia akan selamanya menjadi korban dalam ceritanya sendiri, menyalahkan semua orang atas nasib yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Aku menutup pesan itu. Sayang, ada apa? Suara Haris membuyarkan lamunanku. Dia sudah berdiri di sampingku, tangannya melingkari bahuku. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya. Aku menatap Dani yang sedang tertawa sambil berdebat soal rumus dengan ayah barunya. Aku menggeleng. Bukan apa-apa, bisikku. Cuma berita dari masa lalu. Aku mematikan ponselku. Aku tidak membalas pesan Wita lagi. Aku sudah tidak peduli. Apakah Rina meminta maaf atau tidak, itu bukan lagi urusanku. Apakah Bram hancur atau tidak, itu bukan bebanku. Dulu, aku hancur. Dulu, aku sendirian. Tapi Allah menggantikan apa yang hilang dengan yang jauh lebih baik. Aku sudah mengikhlaskan semua kepahitan itu. Aku sudah memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk melepaskan belenggu kebencian itu agar aku bisa melangkah ringan. Aku memaafkan mereka, agar aku bisa bahagia. Dan kini, aku memandang keluargaku yang baru. Kebahagiaanku yang sesungguhnya. Masa lalu biarlah terkubur. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. 5 tahun telah berlalu sejak pesan terakhir dari Wita. 7 tahun sejak malam di mana aku membanting pintu dan merebut kembali hidupku. Waktu adalah penyembuh yang ajaib. Ia tidak menghapus bekas luka, tapi ia menumbuhkan kulit baru yang lebih kuat di atasnya. Rumah kami, rumahku dan Haris, kini terasa semakin penuh. Bukan dengan barang, tapi dengan kehidupan. Dani, jagoanku, telah tumbuh menjadi pemuda 17 tahun yang tampan dan cerdas, mewarisi ketenangan Haris dan tekad bajaku. Tahun ini, dia sedang sibuk mempersiapkan diri untuk kuliah di luar negeri, sebuah impian yang dulu tak berani kubayangkan. Dan 3 tahun lalu, Allah memberiku anugerah sekali lagi. Seorang putri kecil bermata jernih, yang kami beri nama Cahaya. Dia adalah pelengkap. Dia adalah tawa di pagi hari dan pelukan hangat di malam hari. Dia adalah bukti nyata bahwa setelah badai tergelap sekalipun, matahari akan terbit. Haris adalah sauhku. Pria itu, dengan kesabarannya yang tak terbatas, telah mengajariku cara percaya lagi. Dia mencintai Dani tanpa syarat, dan dia memujaku dengan cara yang tak pernah Bram pahami. Kami adalah tim. Mitra yang setara. Aku telah lama memaafkan. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Kebencian adalah racun yang hanya akan menyakiti peminumnya. Aku telah membuang cangkir racun itu jauh-jauh. Aku sedang menyiram anggrek di teras belakang ketika ponselku bergetar. Lagi-lagi, nomor dari kampung. Kali ini, Bude Sastri, kakak dari ayahku. Aku sudah lama tidak memblokir mereka. Aku hanya tidak pernah mengangkatnya. Kali ini, entah kenapa, aku mengangkatnya. Assalamualaikum, Enduk Arini. Suara tua itu terdengar ragu. Waalaikumsalam, Bude. Apa kabar? Terdengar helaan napas lega di seberang. Baik, Enduk. Alhamdulillah kamu mau angkat. Bude, cuma mau menyampaikan kabar. Ayahmu sudah setahun lalu berpulang. Jantungku terdiam sesaat. Ibumu, lanjutnya, menyusul 6 bulan kemudian. Mereka sakit-sakitan, Enduk. Penuh penyesalan. Sebelum meninggal, ibumu selalu menyebut namamu dan Dani. Minta maaf. Aku memejamkan mata. Ada setitik perih, tapi bukan luka. Itu adalah rasa duka yang wajar untuk 2 orang yang pernah menjadi segalanya bagiku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bisikku. Terima kasih sudah memberitahu, Bude. Ada lagi, Enduk, katanya pelan. Soal Rina. Aku diam, mendengarkan.
Sejak ayah dan ibumu tiada, dia kalang kabut. Rumah peninggalan orang tuamu terpaksa dijual untuk menutupi hutang-hutang yang ditinggalkan Bram, yang entah di mana. Sekarang, Rina dan anaknya, Rio, mereka tinggal di rumah kontrakan petak yang sempit di pinggir pasar. Rina kerja jadi buruh cuci, anduk. Anaknya, Rio, sudah kelas 1 SD. Anak itu, pendiam sekali. Kasihan. Aku menarik napas panjang. Dia? Aku ragu sejenak. Apa dia pernah menanyakan aku? Bude Sastri terdiam sejenak. Tidak, enduk. Rina MU itu keras. Dia masih seperti dulu. Dia masih merasa dunia tidak adil padanya. Dia masih menyalahkan keadaan. Menyalahkan kamu. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis. Hanya senyum pemahaman. Tentu saja. Dia tidak akan pernah berubah. Dia telah memilih jalannya. Begitu ya, Bude, kataku tenang. Tolong, kirimkan aku nomor rekening Bude. Aku akan kirim sedikit rezeki. Tolong belikan Rio seragam sekolah baru dan perlengkapan lainnya. Atas nama Bude saja. Jaga kesehatan Bude, ya. Aku menutup telepon. Aku tidak mengirim uang untuk Rina. Aku mengirimnya untuk anak tak berdosa itu. Itu adalah urusan terakhirku dengan mereka. Mam. Aku menoleh. Cahaya berlari ke arahku, kakinya yang mungil terhuyung-huyung. Haris berjalan di belakangnya, tersenyum lebar. Lihat, Kak Dani keterima di universitasnya, seru Haris, mengacungkan surat elektronik di tabletnya. Dani berlari keluar, memelukku erat. Aku berhasil, Aku berhasil. Aku memeluk Dani, menggendong Cahaya dengan sebelah tangan, dan memegang erat tangan Haris. Di sini. Di teras belakang rumah kami, di bawah sinar matahari sore yang hangat, aku memandang 3 wajah yang paling kucintai di dunia. Masa lalu telah terkubur. Pengkhianatan itu telah menjadi abu. Dan di atas abu itu, aku telah membangun sebuah istana baru. Aku, Arini, akhirnya benar-benar utuh. Dan aku bahagia.